kromatografi size eksklusi itu sebaliknya. Ini kita bisa lihat prinsipnya di sini. Jadi ini adalah prinsip dari kromatografi size eksklusi, ya, atau permeasi gel, di mana partikel yang besar itu tidak, jadi di dalam kolom ini ada berisi gel, yang warna biru ini adalah gelnya. Partikel yang besar yang berwarna merah itu tidak bisa masuk ke dalam gel, sehingga partikel yang besar akan terelusi terlebih dahulu, dia akan keluar terlebih dahulu. Sedangkan partikel yang warna yang lebih kecil, yang dalam hal ini warnanya pink, itu masuk, bisa penetrasi, bisa masuk ke dalam gel, ya, sehingga dia jalannya menjadi lebih lambat karena dia masuk ke dalam gel, sehingga nanti waktu yang diperlukan untuk keluar dari kolom akan lebih lama dibandingkan partikel yang besar. Jadi partikel yang kecil akan terperangkap, jadi proses penyaringannya justru sebaliknya, partikel yang kecil akan terperangkap di dalam gel. Jadi berbeda dengan cara penyaringan biasa. Kalau penyaringan biasa, partikel kecil yang lolos duluan, baru yang besar. Kalau size eksklusi kromatografi, size eksklusi, partikel yang besar dulu keluar, baru yang kecil. Gitu ya urutannya. Tapi sama-sama prinsipnya berdasarkan ukuran, cuma partikel yang keluar itu akan sebaliknya, gitu. Nah, kemudian sekarang yang prinsip yang kedua, pemisahan berdasarkan massa atau densitas. Ya, jadi kalau kemarin sudah kita bahas apa bedanya pemisahan berdasarkan massa dan ukuran. Ya, ada yang ukuran yang mungkin kecil tetapi massanya berat. Jadi kemarin sudah diberikan contoh misalnya pena dibandingkan dengan kerupuk atau misalnya dengan balon. Balon ukurannya besar tapi massanya ringan, ya. Nah, pemisahan berdasarkan massa itu jika terdapat perbedaan massa atau densitas dari suatu analit dan dalam campuran, maka dapat dipisahkan dengan cara sentrifugasi. Jadi sentrifugasi itu dengan cara pemusingan, maka partikel yang lebih berat akan masuk ke dalam. Jadi seperti pusaran air. Hati-hati, kemarin ada yang baru meninggal masuk di dalam pusaran air ya, karena dia akan dipusing ke dalam pusaran air dan ditenggelamkan karena berat ya, asalnya badannya berat. Jadi prinsipnya adalah seperti itu. Nah, pemisahan dalam biokimia, contohnya adalah aplikasinya berdasarkan massa adalah pemisahan dalam biokimia. Jadi kita memisahkan serum darah, kita memisahkan protein, hormon, itu bisa dengan cara berdasarkan perbedaan massanya. Itu. Dan cara yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah berdasarkan masking. Masking itu pembentukan pengkompleksan, ya. Masking bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah penopengan. Jadi pakai topeng, pakai masker, begitu penopengan. Maksudnya penopengan di situ jadi senyawa tertentu itu bisa dimasking, bisa ditopeng, ditutupin supaya terpisah dari senyawa yang lain yang diinginkan. Ya, jadi masking agent adalah suatu senyawa yang menutupi, merupakan reagen yang digunakan ya dalam hal ini untuk mengikat unsur yang dijadikan sebagai pelindung dalam kompleks yang non-reaktif. Kompleks non-reaktif itu maksudnya kompleks itu stabil, ya, dia untuk suatu kompleks yang stabil yang tidak bereaksi dengan senyawa yang lainnya, gitu. Kemudian yang keempat adalah pemisahan berdasarkan perubahan fisika. Kemarin sudah kita bahas tentang perbedaan perubahan keadaan fisika, perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau perubahan fisika itu hanya perubahan fasa, sedangkan kalau perubahan kimia itu terjadi perubahan rumus kimianya. Gitu ya. Jadi ini contohnya adalah destilasi, sublimasi,
rekristalisasi itu adalah contoh perubahan keadaan fisika. Jadi fisiknya yang berubah, fasanya dari padat menjadi cair, menjadi gas, atau dari padat menjadi gas. Kemudian kalau pemisahan berdasarkan perubahan keadaan kimia, ya misalnya pengendapan, ya kemarin sudah dibahas tentang elektrodeposisi dan pertukaran ion. Nah, jadi ini adalah yang perubahan kimia. Kemarin juga sudah saya jelaskan, misalnya elektrodeposisi itu adalah proses penyepuhan, gitu ya. Oke, kemudian berikutnya adalah prinsip pemisahan ya, yang terakhir adalah berdasarkan partisi antar fasa. Apa sih yang dimaksud dengan partisi? Jadi ada dua fasa di sini. Kalau selama ini kan kita fasanya kita tahu padat, cair, gas. Nah, di sini bisa fasanya sama cair, tetapi sifatnya yang berbeda. Jadi di sini ada sifat yang polar maupun yang non polar. Jadi kita bisa memisahkan. Jadi misalnya ekstraksi pelarut. Di sini teknik pemisahan yang berdasarkan pada pemilihan partisi dari analit dan campuran antar dua fasa. Jika fasa berisi suatu larutan dalam kontak dengan fase yang kedua, maka partisi cair dengan sendirinya berada di antara dua fasa. Jadi ini misalnya di sini S ini adalah solut. Solut atau zat terlarut. Zat terlarut misalnya sekarang dalam fasa air, ya. Kemudian kita mengetahui bahwa sebagian solut itu ada yang bersifat misalnya non-polar. Maka kita masukkan ke fase cair lain yang bersifat non-polar atau pelarut organik misalnya. Sehingga di sini akan kita kocok-kocok ada keseimbangan. Ya, jadi prinsipnya adalah like dissolve like. Jadi suatu pelarut akan melarutkan zat terlarut sesuai dengan kesukaannya tadi ya. Kalau dia sama-sama polar, maka dia bisa melarutkan. Kalau dia sama-sama non polar, maka dia bisa juga larut dalam pelarut non polar. Pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang pelarut dalam kimia analitik. Begitu ya. Jadi ini ada hubungannya dengan kuliah yang kemarin. Nah, nanti kita akan mendapatkan konstanta keseimbangan untuk reaksi. Jadi keseimbangan antara solut dalam fase kedua dengan fase pertama. Jadi dibagi, kalau biasanya kita kan membuat keseimbangan seperti itu ya. Jadi produk dibagi dengan, ini produknya, ini reaktan. Maka konsentrasi solut pada fase kedua dibagi dengan konsentrasi solut pada fase pertama. Gitu. Kalau KD-nya besar, berarti lebih banyak solut, zat terlarut yang terekstraksi ke fase yang kedua. Nah, konstanta distribusi ini, konstanta keseimbangan ini atau koefisien partisi ini adalah konstanta keseimbangan yang menjelaskan distribusi ya zat terlarut antar dua fasa. Jadi antara fase 1 dan 2. Ya, ini konstantanya. Rumusnya seperti ini. Jadi kalau suatu analit, suatu senyawa itu lebih larut pada fase yang kedua. Jadi fase ini bukan ini ya, sekali lagi saya ingatkan, fase itu kan ada 3, ada fase padat, cair, dan gas. Nah, fase lebih spesifik kita juga fase 1-nya cair, fase 2-nya cair. Loh kok bisa tidak bercampur? Karena ada perbedaan sifat polaritas. Gitu. Mungkin fase 1-nya lebih polar, fase 2-nya lebih non-polar, sehingga fase 1 dan fase 2 itu tidak bercampur, walaupun sama-sama cairan. Begitu, kemudian zat terlarut itu akan terdistribusi. Dia lebih senang di mana? Lebih senang di fase 1 yang polar atau di fase 2 yang non-polar. Nah, kesenangannya itu tergantung dari sifatnya. Kalau jadi like, dissolve, like. Kalau dia bersifat polar, maka dia akan lebih suka pada pelarut yang polar. Kalau dia non-polar, maka dia akan lebih suka pada pelarut yang non-polar. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalian ngantuk?
kuliahnya jam 1. Kemudian ada beberapa teknik partisi ekstraksi. Jadi misalnya antar dua fasa ya tadi ada yang cair-cair, ada juga ekstraksi fasa padat. Kalau cair-cair yang saya seperti jelaskan tadi menggunakan corok pisah. Kalau fasa padat maka fasa satunya itu padat, fasa keduanya bisa cairan. Kemudian ada lagi ekstraksi bertingkat. Ini kita menggunakan ekstraktor soklet. Jadi sebenarnya sama dengan ekstraksi biasa, tapi dengan alat soklet ini kita bisa melakukan ekstraksi berkali-kali. Kemudian yang kelima ada pemisahan secara kromatografi. Jadi kalau kromatografi itu lebih canggih, lebih advance dari ekstraksi pelarut. Jadi metode pemisahan ini didasarkan pada partisi atau distribusi komponen cuplic asa di antara fasa bergerak dan fasa diam. Jadi fasanya tetap dua. Ya, kalau tadi kan fasanya fasa padat, fasa cair, atau fasa cair dengan cair, maka sekarang istilahnya diubah. Fasa bergerak dan fasa diam. Jadi ada fasa yang diam, kemudian ada fasa yang bergerak. Nah, fasa wujudnya bisa macam-macam, bisa padat, cair, gas. Nah, metode pemisahan secara kromatografi ini bisa untuk analisis kualitatif dan kuantitatif.